Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang metode sekan. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Ananda Maskur, NIM 190170171, Alias Saputra 190170082, Arnel Fesaldi 190170078, Ikhlasul Amal 190170087, Muhammad Mulkan Jalila 190170090, dan M. Ali Akbar Siregar dengan NIM 190170171. Metode terbuka merupakan metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal yang tidak memerlukan rentang sejumlah nilai. Dan kali ini kami akan membahas materi kami yaitu metode sekat. Pengertian metode sekat. Pada metode Newton-Raphson memerlukan syarat wajib yaitu fungsi fx harus memiliki turunan f(x), sehingga syarat wajib ini dianggap sulit karena tidak semua fungsi bisa dengan mudah mencari turunannya. Oleh karena itu, muncul ide yaitu mencari persamaan yang ekuivalen dengan rumus turunan fungsi. Ide ini lebih dikenal dengan nama metode sekan. Ide dari metode ini yaitu menggunakan gradien garis melalui titik x0, fx0, dan x1, fx1. Adapun tujuan dan fungsi dari metode sekan ini itu adalah untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit mendapatkan turunan pertama, yaitu f(x) dan x. Fungsi metode sekan adalah untuk menaksirkan akar dengan menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope. Di sini bisa dilihat ada algoritma metode sekan. Yang pertama adalah mendefinisikan fungsi fx. Kedua, definisikan toleransi error atau E dan interaksi maksimumnya N. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatan adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Kemudian hitung fx0 dan fx1 sebagai y0 dan y1 untuk iterasi i sampai dengan 1 atau fxn. Adapun rumus akar persamaannya yaitu xn tambah 1 sama dengan xn dikurang yn dikali xn dikurang xn1 per yn dikurang yn kurang 1. Bisa dilihat di sini yaitu ada flowchart metode sekan. Flowchart ini gunanya untuk menyusun tata cara bagaimana pengerjaan untuk metode sekan itu sendiri. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsinya seperti yang ada di algoritma tadi. Kemudian menginput data yaitu x0, x1, yaitu toleransi, iterasi maksimalnya. Kemudian menggunakan rumus yang dimana tadi dapat kita lihat sendiri rumusnya. Di sini ada perbedaan sedikit, tapi itu sama saja dengan yang ada di algoritma tadi. Sekian penjelasan dari saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari metode sekan, yaitu kami mengambil salah satu contoh, yaitu tentukanlah akar-akar persamaan non-linear dari fx sama dengan eksponen x dikurang 2 dikurang x kuadrat dengan dimana diketahui batas bawahnya x0 sama dengan 2 dan batas atasnya sama dengan x1 sama dengan 3. Nah, untuk menjawabnya yaitu kita perlu dengan mengikuti algoritma dari metode sekan itu sendiri. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi fx. Maka kita akan mendapatkan nilai fungsi fx0 yaitu eksponen x0 dikurang 2 dikurang x0 kuadrat. Dengan mengikuti memasukkan nilai-nilainya, memasukkan nilai x0 sama dengan 2, maka akan kita dapatkan nilai dari fx0 sama dengan 1,38956. Dan
nilai fx1-nya sama dengan 9,085537. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengikuti membuat iterasi yang dimulai dari iterasi pertama sampai dengan nilai n sama dengan maksimum. Yang mana untuk iterasi pertama yaitu kita untuk mencari nilai dari x2-nya dengan menggunakan rumus yang mana rumusnya itu tersebut seperti n tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dalam kurung xn dikurang xn kurang 1 per fxn dikurang fxn kurang 1. Maka nilai x2 sama dengan x1 dikurang fx1 dalam kurung x1 dikurang x0 per fx1 dikurang fx0. Sehingga dengan memasukkan nilai dari masing-masing angka, nilai dari mensubstitusikan nilai-nilainya, maka akan kita dapatkan nilai x2 itu sama dengan 1,819521. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kembali seperti awal mengikuti algoritmanya, yaitu mendefinisikan nilai fx. Maka fx2 itu kita masukkan nilainya kepada persamaan fx, yaitu eksponen x2 dikurang 2 dikurang x kuadrat x2 kuadrat, yaitu dengan memasukkan nilainya mensubstitusikan, maka akan kita dapatkan nilai dari fx2 itu sama dengan sekitar 0,858246. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada iterasi yang kedua, yaitu mencari nilai x3. Dengan langkah yang sama, maka akan kita masukkan ketika menggunakan rumus, maka akan kita dapatkan x3 sama dengan x2 dikurang fx2 yang dalam kurung x2 dikurang x1 per fx2 dikurang fx1. Kembali kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita dapat tadi di awal tadi, maka akan kita dapatkan nilai x3 itu sama dengan sekitar 1,696377. Nah, selanjutnya kita cari nilai fx3. Nah, dengan memasukkan nilainya, mensubstitusikan nilai angka yang kita dapat, maka akan dapatkan nilai fx3 itu sekitar 0,576456. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk iterasi yang ketiga mencari nilai x4, iterasi ketiga nilai x5, dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai fxn maksimum itu lebih kecil daripada nilai error kita. Error kita tadi di awal adalah 0,001. Sehingga dengan mengikuti algoritma yang sama, maka kita akan mendapatkan nilai fxn 0 atau nilai fxn maksimum itu sama dengan 0 atau iterasi stop pada iterasi ke-7. Dengan fx8 itu sama dengan 0. Sehingga salah satu akar dari persamaan nonlinear tersebut akan berhenti pada fx8, yang mana nilai x8 itu sama dengan 1,319074, yang mana itu merupakan salah satu dari akar persamaan linear fx sama dengan eksponen x dikurang 2 dikurang x kuadrat. Nah, saya akan menampilkan tabel hasil dari pencarian masing-masing iterasi. Nah, berikut adalah tabelnya. Kita lihat bahwa pada iterasi ke-7 nilai fxn sama 1 itu sama dengan 0, sehingga akan iterasinya akan berhenti pada iterasi ke-7. Ya, nilai x8-nya itu sama dengan 1,319074. Begitulah tahap-tahap mencari dari metode akar persamaan nonlinear dari metode menggunakan metode sekat. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian metode sekat. Secara umum, metode sekat menawarkan sejumlah keuntungan dibanding metode lainnya. Pertama, seperti metode Newton-Raphson dan tidak seperti metode tertutup lainnya. Metode ini tidak memerlukan rentang pencarian akar penyelesaian. Kedua, tidak seperti metode Newton-Raphson. Metode ini tidak memerlukan pencarian turunan pertama persamaan nonlinear secara analitik, di mana tidak dapat dilakukan otomatis pada setiap kasus. Poin kedua, adapun kerugian dari metode ini adalah berpotensi menghasilkan yang tidak konvergen sama seperti metode terbuka lainnya.
Selain itu, kecepatan konvergensinya lebih lambat dibanding metode Newton-Raphson. Metode second merupakan perbaikan dari metode regulasi Falsi dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara distrik dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Rumus umum yang digunakan dalam metode second adalah xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn kali xn kurang xn kurang 1 diper fxn kurang fxn kurang 1. Di sini saya memakai aplikasi MATLAB for Android. Codingnya bisa dilihat ya, di mana fx sama dengan e pangkat x dikurang 2 dikurang x kuadrat dengan nilai error itu 0,0005. Langsung saja kita run programnya. Sini kita disuruh masukkan x0, diketahui x0 sama dengan 2, lalu x1 diketahui 3. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini hasil dari contoh program yang sudah dijelaskan pada slide PPT sebelumnya. Hasilnya sama dengan contoh manual yang sudah dikerjakan oleh teman saya. Bisa dilihat ya di iterasi 1 hasilnya 1,819521. Begitu juga seterusnya iterasi 2 sampai ke 7 itu hasilnya sama.